Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi membahas soal bedah prediksi, soal pas ya, untuk kelas 8. Nah, kali ini kita di nomor 11. Oke, di nomor 11 ini langsung saja rumus suku KN dari barisan 6, 10, 14, dan 8 ini adalah, kita cek dulu selisihnya ini berapa. 6 dengan 10 itu berarti nambahnya 4 ya. Kemudian 10 ke 14 itu juga nambah 4, 14 ke 18 itu juga nambah 4. Oke, sudah dipastikan ini adalah barisan aritmatika ya. Nah, jika barisan aritmatika sama seperti video sebelumnya, bagi yang belum nonton silahkan ditonton dulu part 1-nya ya. Itu berarti rumus UN-nya atau suku KN-nya itu adalah A ditambah, masih ingat, N dikurang 1 dikali B ya. Nah, jika rumus suku KN maka UN ini harus diikutkan, N nya harus diikutkan. Kemudian yang kita isi atau kita ganti itu adalah nilai A dan B nya. Nilai A itu adalah suku pertama berarti 6, kita tulis di sini. Kemudian N nya juga masih ditulis seperti N dikurang 1 ya. Kemudian B nya ini kita ganti dengan selisihnya itu plus 4 ya. Jika dia ditambah maka tulis 4 dikali 4. Jika semakin berkurang atau minus maka di sini minus 4 seperti itu ya. Oke, 6 4N dikali 4 berarti 4N ya. Tambah 4N 1 dikali 4 berarti negatif 4 ya. Karena di sini kurang. Oke. Tersisa ini 4N, 6 dan 4 ini kita kurangkan ya. 6 dikurang 4 itu adalah 2 plus 2. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Oke, seperti itu cara menjawab soal nomor 11. Oke. Soal 12. Barisan geometri. Oke, barisan geometri berbeda dengan barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika. Nah, kalau barisan geometri itu UN-nya itu sama dengan, masih ingat di video sebelumnya sudah kita bahas juga, Arni ya. A dikali rasionya pangkat N dikurang 1 ya. Nah, sekarang kalau soal seperti ini kita bisa dengan mudah mencari A-nya ya. Karena kita mau U8 berarti kita perlu A ya. A-nya itu berarti suku pertamanya ini yaitu 3 dikali, oke, R-nya kita harus cari dulu. 3 ke 6 karena geometri otomatis perkalian nih, dikali berapa? Kali 2. 6 ke 12 kali 2 juga. Kan 6 kali 2 12. 12 ke 24 dikali 2 juga ya. Oke, berarti R-nya sudah jelas 2 ya. Kemudian karena N-nya 8 maka 8 dikurang 1 berarti itu 7. Nah, berarti 3 kali 2 pangkat 7 ya. Oke, 2 pangkat 7 itu berarti berapa ya? 128 ya. Nah, sekarang tinggal dikalikan saja lagi ya. 128 dikali 3 4 ya. Kemudian 384 ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Nah, seperti itu caranya ya. Kemudian banyak suku barisan bilangan berikut. Oke, banyak sukunya kita nggak tahu ya, tapi kita tahu suku terakhirnya yaitu 61. Oke, kita coba cek dulu apakah ini barisan aritmatika atau geometri ya. Kita cek. Kalau geometri 1 ke 5 ini berarti dikali 5 ya. 5 ke 9 seharusnya dikali 5 juga. 5 kali 5 25, tapi di sini 9 berarti ini barisan aritmatika. Kita coba cek dulu aritmatika enggak. 1 ke 5 ini berarti nambah 4 ya, positif 4, saya tulis 4 saja. 5 ke 9 4 juga, 9 ke 13 4 juga.
Berarti bedanya atau B-nya nanti yang di sini itu adalah 4 ya. 61 ini adalah suku terakhirnya. Nah, jadi ini bisa kita dapat ya, kita mendapatkannya. Jadi kita cukup ke suku terakhirnya yaitu UN-nya. UN ya. N-nya ini kita nggak tahu berapa. Suku pertamanya ya, berarti 1 kita perlu ya. Oke, sorry. Saya hapus UN-nya ini, langsung kita ganti dengan suku terakhirnya yaitu 61 ya. Oke, ini dapat dari mana? Dari sini ya. UN-nya kita ganti 61 karena suku terakhir. A-nya kita ganti 1 ya, kemudian ditambah N dikurang 1 B. B-nya adalah 4. Oke. Berarti kita harus mencari nilai N ya. Nah, ini 1 kita pindah aja langsung ya. Berarti 61 kurang 1 ya. Tersisa ini ya, 4 dikali N 4N. 4 dikali negatif 1 berarti negatif 4 ya. Oke, ini ada 60 ya. Kemudian negatif 4-nya kita pindah jadi positif 4 ya. Sama dengan 4N. Oke. 60 tambah 4 berarti 64 ya. 64. Kemudian 4-nya ini kita taruh di bawah. Ini kan perkalian, pindah jadi pembagian. Kita bagi 4, 64 bagi 4. Ayo berapa? Masih ingat? 64 dibagi 4. Kalau 40 dibagi 4 10 ya. Berarti 24 berarti 8. Bukan 8 ya. 6 ya. 24 ya 6 berarti jawabannya adalah 16. N-nya adalah 16. Selesai. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut. Waduh, kepanjangan ya. Ini B jawabannya. Lanjut kita ke nomor 14. Kita hapus dulu. Kita lanjut ke nomor 14. Oke, nomor 14. Pada bulan Januari 2020 Yuyun menabung sebesar 20.000, bulan Februari sebesar 25.000, bulan Maret sebesar 30.000, dan seterusnya. Jumlah tabungan Yuyun sampai dengan bulan Oktober 2020 adalah Januari bulan pertama ya. Yuyun menabung 20.000. Nah, ini berarti suku pertama nih. Bulan Februari sebesar 25. Selisihnya berapa? 5. Maret 30. Selisihnya berapa? 5. Berarti kita sudah dapat. Ini adalah barisan aritmatika dengan selisih B-nya itu adalah 5.000 ya. Kemudian suku pertama atau tabungan pertama pada bulan Januari itu adalah 20.000 ya. Kayaknya cepetan diketik deh. Saya ketik aja ya. Ya, A-nya ukurannya misalkan, jadi A-nya itu adalah 20.000 ya. Nah, 20.000 itu A-nya. B-nya 5.000. Nah, jumlah tabungan Yuyun sampai pada bulan Oktober. Oke, bulan Oktober berarti dia itu Oktober itu 10. Berarti U10 ya. Ingat barisan aritmatika, masih ingat ya. Nah, suku pertamanya berarti 20.000-nya ya. Nah, saya pakai ini saja. Oke, suku pertamanya itu kan berarti 20.000 ya. 20.000 nanti ditambah dengan N kurang 1. N-nya itu adalah 10. N kurang 1 berarti 9. 9 nanti dikali dengan B-nya yaitu 5.000. Nah, oke. Kemudian berarti ini hasilnya adalah 20.000 ya. Ditambah 9 kali 5.000 ya,
titik yang ini titik yang ini adalah kali ya. 9 kali 50.000, 5.000, 45.000 ya. Nah sekarang 45.000 kita tambah dengan 20.000, maka sudah jelas itu adalah 65.000. Jadi jawabannya adalah sorry. Nah kurang teliti ya, ini jumlah. Nah ingat, ini jumlah tabungan. Kalau yang ini adalah tabungannya atau yang dia store di bulan Oktober. Kalau ini jumlah. Nah kalau jumlah berbeda lagi soalnya ya, rumusnya itu bukan UN tapi SN ya. Nah jadi SN ini rumusannya agak sedikit berbeda ya. SN itu SN-nya itu adalah sama dengan ya, sama dengan ini N per 2 ya. Kemudian N per 2 ini kita kalikan dengan 2A ditambah N kurang 1 nanti dikali B ya, tutup kurung. Nah seperti ini kira-kira ya. Oke. Atau bisa juga kita dapat dari N per 2 ya. SN ini bisa kita dapat dari N per 2 ya, dikali dengan suku pertama ditambah dengan suku terakhir ya. Nah ya, ya suku terakhir ini saya tulis N-nya harus kecil ya. Nah karena kita sudah dapat suku terakhirnya yaitu 10 ya. Nah suku pertama ditambah dengan suku terakhir ya, kemudian dikali dengan N-nya bagi 2 ya. N-nya ini berarti adalah bulan Oktober, berarti 10 ya. 10 berarti ini 10 dibagi 2 ya, dikali A ditambah UN ya. Berarti di sini 20.000 ditambah 65.000. Nah berapa tuh ya, kita sambung di sebelah sini ya. Berarti ini adalah sama dengan berarti sama dengan 10 bagi 2 kan 5 ya. Berarti 5 nanti tinggal dikalikan dengan 65 tambah 20.000 berarti 85.000 ya. Nah 5 kali 85.000 berapa itu? Ayo dihitung ya. Kalau 8 kali 80.000 kali 5 saja itu adalah berapa? 8 kali 5 ya 400.000 ya. 80 kali 5 aja 400.000. 5.000 kali 5 25.000 berarti 425.000 ya enggak sih? Nah seperti itu. Waduh tidak ada jawabannya ya. Oke. Jadi jawabannya itu 425.000 ya. Nah jadi seperti itu. Dia 10 bulan ya, 10 bulan jadi 425.000. Benar nggak sih hitungannya nih? Oke, 85 kali 5 425 ya. Oke. Nah, ini mungkin salah ketik ya. Nah, di sini mungkin saya salah ketik ini nih salah ketik. Nah, kalau seperti itu berarti jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Nomor 15 kita hapus dulu ya semuanya ya. Oke.
Nomor 15 ini angka satuan dari 2012 pangkat 2015. Oke, 2012. Ujungnya saja yang kita hitung ya, karena satuan berarti ujung, yang paling ujung. Berarti ini sama saja satuannya dengan 2 pangkat 2015 ya. Nah, sekarang kita coba cek 2 pangkat 1 berapa sih? 2 pangkat 1 itu adalah 2. Oke. 2 pangkat 2 berapa? Ada yang masih ingat? Iya, benar. Berapa? 4. 2 pangkat 3 itu berarti berapa? 2 pangkat 3 adalah 8 ya. Sekarang 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16 ya. Oke. Saya tulis 6 saja ya, karena kita mau ke satuannya. Saya tulis 6 saja. Oke. Kemudian 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Nah, saya tulis 2-nya saja ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Nah, dari sini sampai sini, oh ternyata 2 ini terulang. Berarti kita fokus ke 4 buah sini saja. Berarti ada 4 buah berpola ya. Nah, ini ada makna-maknanya tersendiri ya. Nah, ini ada namanya sisanya ya. Nah, jika pembagian itu sisa 1, maka hasilnya 2. Jika pembagian itu hasilnya 2, sisanya 2, maka 4. Jika pembagian itu nanti hasilnya 3, maka 8. Jika nanti sisanya 0 atau tidak bersisa, itu berarti 6. Contoh 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini kan satuannya berapa katanya? Oke. 5 berarti kita bagi 5 dibagi 4. Ada bersisa kan? Sisanya 1. Oke, sisa 1 berarti 2. Pas sama ya. Nah, itu untuk menguji punya kita ya. Sekarang lanjut ke 2015. Nah, 2015 ini kita coba. 2015 ini harus kita bagi berapa? 2015 kita bagi 4. Hasilnya berapa ya? Coba cek 2015 dibagi 4 deh. Kalau 2000-nya bisa dibagi 4 ya. Kalau 15-nya gimana? Nah, itu yang harus kita inikan ya. Nah, 2015 paling banter 2012 ya. Nah, 2012 dibagi 4 itu 2000 dibagi 4, 1000 dibagi 4 itu 250, 2000 dibagi 4 500 ya. Berarti kalau 2012 berarti 503. Nah, ini ada sisa. Sisanya berapa? 2012 kurang 2015 kurang 2015 dikurang 2012 tadi ya. Sisanya sisa 3. Nah, sisa 3 itu berarti berapa? 8. Berarti jawabannya adalah D. Oke, sekarang yang nomor 2013. Saya ini lagi 3 pangkat 1 berarti 3 ya. Oke. Kemudian 3 pangkat 2. Oke, 3 pangkat 2 kita sudah tahu 9. 3 pangkat 3 20 tuh 7. Saya tulis 7 saja. 3 pangkat 4 berarti 81. Saya tulis 81 saja. 3 pangkat 5 itu 3 lagi. 3 pangkat 5 itu 81 kali 3 berarti 243, 243. Nah, ini sama ya, berpola juga bagi 4. Nah, berarti 2017 ini kita bagi 4 ya. Sama seperti halnya. Oke, saya jabarkan yang di sini ya. Oke, 2000 berapa tadi? 2017 kita bagi 4. Oke, 20 bagi 4 5 ya. 5 kali 4 20. Oke. Sisa 0. Ya, turun 1. Ini enggak bisa, berarti 0 lagi. Ya. Terus nambah lagi di sini 17. Oke, 17 bagi 4 berapa? 4 ya. 4 kali 4 16.
Nah, dikurangi sisanya 1. Oke, sisa 1. 1, 2, 3. Ingat urutannya 1, 2, 3, 0. Sisa 1 berarti jawabannya adalah 3 satuannya. Berarti jawabannya adalah B, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 17. Oke, soal nomor 17. Ya, kelewatan. Oke, titik yang berada di kuadran 4. Oke. Kalau misalkan kalian ingin yang lebih ininya lagi, ya. Nah, kalau di sini saya ibaratkan itu adalah sininya ya. Ini adalah X, Y kalau di bidang koordinat kartesius. Maka untuk sebelah sini ya, sebelah sini kuadran pertama itu semuanya positif ya. Nah, kalau di kuadran kedua itu X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau di kuadran ketiga itu X negatif, Y-nya negatif. Kuadran keempat sebelah sini itu adalah X-nya positif, Y-nya yang negatif. Oke. Kuadran 4 berarti ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ini kuadran 4. Oke, yang mana yang mirip ini? X-nya positif, berarti kalau enggak A, D ya. Y-nya negatif, berarti jawabannya A, seperti itu ya. Jika pertanyaannya kuadran 4, kalau kuadran 3 berarti B, kuadran 1 D, kuadran 2 C ya. Jadi tergantung pertanyaannya kuadran berapa. Oke, lanjut. Nomor 18, di bawah ini titik yang memiliki jarak 3 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y dan berada di kuadran 2 adalah oke. Nah, kalau berbicara jarak 3 satuan dari sumbu Y, ini berarti koordinat Y-nya ya. Koordinat Y-nya berarti sini 3 nih sini ya. Kalau berbicara tentang jarak terhadap sumbu Y, berarti itu koordinat X. Berarti 2 ini di X ya. Nah, sementara 2,3, tapi ada keterangan lain kuadran 2. Kuadran 2 berarti negatif X, Y. Berarti jawabannya adalah negatif 2,3. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut. Kita ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini. Nah, oke. Koordinat polar kutub dari titik 3,3 akar 3. Oke ya. Ini permisalannya berarti seperti ini ya. Misalkan koordinat kartesius ini positif semua. Yang di sebelah sini ini X, sebelahnya lagi Y ya. Berarti di sini 3, kemudian di sini ada 3 akar 3 ya. Titik-titiknya saling berhubungan ya. Nah, ketemu deh dengan titik yang ini. Misalkan nih. Nah, titik sini ya. Nah, titik yang ini. Nah, ini adalah titiknya. Nah, kemudian tarik garis. Set. Ini yang enggak rapi ya. Oke, tarik garis misalkan dari sini ke sini ya. Oke. Nah, maka nanti terbentuklah sebuah segitiga. Wah. Ya. Dan di sini bisa kita lihat ya. Yang ini berarti itu 3 ya. Sorry, nggak usah pakai itu. Oke, berarti di sini 3, di sini adalah 3 akar 3. Nah,
Masih ingat untuk aturan segitiga ini, aturan segitiga siku-siku ya. Di sini siku-sikunya. Nah, kalau yang seperti ini kita masih ingat ada sudutnya, ada 30, 60 dan 90 ya. 30, 60, 90 masih ingat ya. Kalau 90 itu 2, kalau 30 itu 1, dan 60 itu adalah akar 3 ya. Nah, akar 3-nya. Nah, berarti ini bisa dipastikan sudut kalau ada akar 3-nya ini berarti 60 derajat ya. Berarti di sini 60 derajat. 60 derajat. Oke. 60 derajat. Nah, kemudian di sini 30 derajat. Nah, kalau misalkan 60-nya ini adalah 3 akar 3 ya. Kemudian yang 30 nih adalah 3. Berarti kalau 90 ini adalah 2. Ini 1. Sini 2. Berarti kalau di sini 3 kali 2 berapaan? 6 ya. Berarti di sini 6. Maka koordinat polar atau kutubnya itu kita ambil di sini ya. 6,60 derajat. Jadi jawabannya adalah B. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke nomor 20. Nomor 20 ini itu adalah koordinat titik berat. Koordinat titik berat ini ringkasnya adalah ini negatif 4 ini hasil dari rata-rata dari ketiga koordinat X-nya ya. Nah, jadi bisa diibaratkan, saya hapus dulu. Nah, di sini berarti kita bisa ibaratkan negatif 4 itu sama dengan, oke, pertanyaannya ya, maka nilai M dan N berturut-turut. Negatif 4 ini bisa kita ibaratkan itu adalah hasil dari, kita tulis di sini 2 ditambah negatif 6 ya, ditambah 2N ya, 2N. Kemudian dibagi berapa? Oke, dibagi 3. Nah, dibagi 3. Nah, ini kita cari koordinat N-nya ya. Negatif 4 kali 3 itu berarti berapa? Negatif 4 kali 3, maka bisa kita dapat, kita taruh sini aja ya, negatif 12. Negatif 12 berarti sama dengan, nah, 2 ditambah negatif 6 itu berarti negatif berapa? Negatif 4 ya, ditambah 2N. Oke, negatif 4-nya kita pindah ke sebelah ya. Ini kita pindah ke sebelah sini, maka nanti hasilnya jadi negatif 12 tambah 4 sama dengan 2N ya. Negatif 12 tambah 4 itu berarti berapa? Negatif 8 ya. Nah, N-nya ini sendirian, 2-nya kita pindah ke sini berarti jadi bagi negatif 8 bagi 2, hasilnya negatif 4. Jadi N-nya adalah negatif 4 ya. Oke, ini ya, kayaknya ada yang ini ya, ada yang salah nih. Ini aja deh yang saya ubah ya. Ini M-nya. Oke. Nah, berarti kita tinggal mencari, berarti antara B sama C ya, karena N-nya negatif 4. Oke, selanjutnya kita coba yang M lagi ya. Ini adalah 3, berarti 3 sama dengan, nah,
kemudian per, ya, di atasnya ini adalah yang ini, isi ini ya, negatif 9 ya. Jadi negatif 9 ditambah 11 ditambah M ya, negatif 11 ditambah M ya, itu per bagi 3 ya. Jadi 3 kali 3 berarti nanti 9 ya. Negatif 9 tambah 11 itu berarti berapa? 2, positif 2 ya, tambah M. Nah berarti M nya ini sudah kita pastikan adalah 9 dikurang 2 ya. Maka 9 dikurang 2 itu adalah 7. Jadi urutannya N dan M itu adalah negatif 4 dan 7. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, sudah setengah jam, kita akhiri dulu part ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.